Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Primary One, kali ini Lesti Desri akan menyampaikan kisah teladan Nabi Adam. Tahukah kalian bahwa Nabi Adam itu adalah nabi pertama yang wajib kalian ketahui? Nabi Adam itu adalah utusan Rasul pertama Allah. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Nabi Adam merupakan nenek moyang manusia. Nah, Allah memerintahkan malaikat, jin, iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Namun, kalian tahu, iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa ya? Iya, karena dia merasa dirinya lebih tinggi daripada Nabi Adam. Derajatnya lebih tinggi daripada Nabi Adam. Nah, karena dia diciptakan dari api, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Akhirnya, setelah kejadian itu, Allah mengusir iblis dari surga. Di surga, Nabi Adam dinikahkan dengan Siti Hawa. Nah, tahukah kalian, Siti Hawa itu adalah tulang rusuknya Nabi Adam. Di sana mereka boleh makan apapun, kecuali satu buah yang tidak boleh dimakan. Mendengar hal tersebut, Nabi Iblis pun menggoda Nabi Adam dan Hawa. Iblis membujuk, merayu, menipu Nabi Adam dan Hawa agar memakan buah khuldi. Akhirnya Allah murka dan mengusir Nabi Adam dan Hawa dari surga. Mereka berdua akhirnya turun ke bumi. Bumi saat itu masih gersang, sepi, dan sangat panas. Nabi Adam diturunkan, namun mereka terpisah sangat jauh. Nabi Adam dan Siti Hawa pun berdoa. Mereka memohon ampun kepada Allah atas perilaku yang mereka lakukan dan berdoa dan bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lakunna minal khasirin, dalam surat Al-Isra ayat 23. Ya Allah, kami tidak menzalimi diri kami sendiri, maka ampunilah jika Engkau tidak mengampuni kami, dan berilah kami rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa diterima taubatnya oleh Allah. Ingat ya anak-anak, apabila kalian melakukan kesalahan, segera bertobat dan meminta maaf, baik itu kepada orang tua, kepada teman kalian, atau kepada lause-lause kalian. Nah, setelah itu Nabi Adam dan Hawa bertemu di sebuah bukit gersang di Jazirah Arab. Ya, penasaran kan sama cerita berikutnya? Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa sangat bersyukur karena Allah sudah memberikan maaf dan taubatnya. Nah, akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa membangun sebuah rumah. Nabi Adam dan Hawa memiliki 4 anak, yaitu Qabil, Aklimah, Habil, dan Labuda. Keteladanan yang patut ditiru dari Nabi Adam adalah ketika kita berbuat kesalahan, kita harus bertaubat. Mungkin cukup sekian cerita singkat tentang keteladanan Nabi Adam dan Siti Hawa. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kisah Nabi Idris alaihi salam di langit keempat. Jumlah manusia di bumi semakin bertambah. Sebagian dari mereka tidak lagi patuh pada ajaran Nabi Adam. Mereka suka berjudi, berkelahi, dan berbuat dosa lainnya. Nabi Idris adalah nabi kedua yang ditugaskan untuk membimbing manusia. Akbar. Nabi Idris sangat taat pada perintah Allah. Kagum akan ketakwaan Nabi Idris, malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diizinkan bertemu dengan Nabi Idris. Allahu Akbar.
malaikat Israel turun ke bumi dalam wujud manusia untuk menemui Nabi Idris. Saat itu, Nabi Idris meminta agar dapat merasakan hal gaib. Misalnya saja, mati melihat neraka dan melihat surga. Nabi Idris diizinkan untuk merasakan kematian dan kengerian saat ajal menjemput. Kemudian Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Allahu Akbar. Nabi Idris diizinkan untuk melihat neraka, tempat yang sangat menakutkan, tempat bagi orang-orang yang suka berbuat dosa. Astaghfirullah. Setelah itu, Nabi Idris diizinkan untuk melihat surga. Tempat itu begitu indah, penuh bunga dan buah-buahan. Subhanallah. Bahkan air sungai terlihat berkilau. Surga adalah tempat untuk orang yang taat pada perintah Allah. Ketika Allahu tiba Akbar. waktunya untuk pulang ke bumi, Nabi Idris berdoa agar diizinkan untuk tinggal di surga. Allah memang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya yang selalu taat. Allah memberikan tempat yang mulia di langit keempat kepada Nabi Idris. Alhamdulillah. Nabi Idris adalah satu-satunya manusia yang tinggal di surga. Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Idris wafat, manusia mulai membuat patung yang mirip dengan pemimpin mereka dan menyembahnya seperti menyembah pada Allah. Manusia mulai melupakan Allah. Mereka kini menyembah pada patung dan berhala. Saat itulah Allah mengangkat Nabi Nuh sebagai penunjuk jalan yang benar bagi manusia. Nabi Nuh berdakwah agar kaumnya kembali beriman pada Allah. Namun, seruan Nabi Nuh tidak dihiraukan, termasuk istri dan Allahu Akbar. anak Nabi Nuh. Mereka tetap saja menyembah patung berhala. Hanya sedikit dari mereka mau bertobat. Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk dalam membimbing umatnya. Subhanallah. Allah berfirman agar Nabi Nuh membuat sebuah kapal yang sangat besar. Allahu Kapal Akbar. itu nantinya akan menyelamatkan manusia dari banjir yang akan segera datang. Nabi Nuh mengingatkan umatnya bahwa banjir besar akan datang dan hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan mereka semua. Namun, Astagfirullah. umat Nabi Nuh tidak percaya. Kapal telah selesai dibuat. Nabi Nuh dan pengikutnya telah selesai bersiap-siap. Sesuai dengan perintah Allah, Nabi Nuh membawa hewan masing-masing sepasang, jantan dan Allahu betina. Akbar.
Hukuman datang dari Allah bagi orang yang tidak beriman. Di tengah cuaca yang panas, hujan badai datang dengan cepat. Banjir besar menghancurkan dan menenggelamkan semua yang ada. Setelah badai berhenti, Nabi Nuh dan para pengikutnya membangun sebuah pemukiman. Allahu Akbar. Nabi Nuh terus berjuang untuk berdakwah hingga usia 950 tahun. Kisah Nabi Hud alaihi salam. Setelah peristiwa banjir besar berakhir, Nabi Nuh dan pengikutnya memulai kehidupan yang baru dalam keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa gangguan orang-orang kafir. Keturunan mereka kemudian menyebar ke berbagai wilayah yang luas. Ad adalah keturunan Nabi Nuh dan putranya Sam bin Nuh. Keturunan Ad kemudian dikenal sebagai kaum Ad. Kaum Ad bertumbuh tinggi besar, kuat, dan cerdas. Mereka tinggal di daerah dekat Yaman. Kaum Ad dianugerahi Allah daerah yang subur, sungai-sungai yang mengalir, kebun-kebun yang luas, dan hasil bumi yang melimpah. Kaum Ad pandai dalam tata kota dan pemerintahan. Mereka mahir membuat bangunan-bangunan tinggi, megah, dan indah dari gunung pasir di puncak-puncak bukit. Mereka juga membuat benteng-benteng yang kokoh dan saluran irigasi dan kolam-kolam. Ternak mereka pun berkembang dengan baik. Dengan anugerah Allah yang luas dan kerja keras mereka itu, kaum Ad menjadi makmur dan lebih maju dari kaum lainnya, serta lebih disegani. Hal ini membuat mereka sombong dan bermegah-megahan. Mereka menilai kemuliaan berdasarkan kekayaan dan kekuasaan. Pada mulanya, mereka adalah kaum beriman yang menyembah Allah. Lama-kelamaan, mereka mulai menyembah berhala dan patung-patung dari tokoh-tokoh mereka. Berhala yang mereka agungkan adalah Syamut dan Al-Hatar. Mereka menyerang kaum-kaum yang lain di sekitar mereka. Mereka selalu menang dalam peperangan. Mereka berlaku kejam dan sewenang-wenang terhadap para tawanan. Kehidupan sehari-hari mereka kemudian dipenuhi maksiat, penindasan kepada yang lemah, dan kedurhakaan kepada Allah. Di tengah masyarakat yang rusak itulah, Nabi Hud alaihi salam diutus Allah untuk menyampaikan ajarannya. Nabi Hud berasal dari keluarga kaya dan terpandang di kalangan kaum Ad. Akhlaknya mulia, cerdas, dan tidak terpengaruh oleh kerusakan kaumnya. Setelah sampai perintah Allah, mulailah beliau berdakwah mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah. Hai kaumku, sembahlah Allah, tinggalkanlah berhala-berhala itu. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas semua ini. Upahku hanyalah dari Allah. Nabi Hud berdakwah dengan sabar tanpa putus asa. Tak henti-hentinya mengajak kaumnya untuk bertakwa kepada Allah, agar mereka terhindar dari azab Allah, sehingga mereka tidak mengalami nasib yang sama dengan kaum Nabi Nuh. Tetapi kebanyakan kaum Ad tidak mau mengikuti ajakan Nabi Hud. Mereka bersikeras untuk tetap menyembah berhala. Mereka menganggap Nabi Hud lemah akal dan gila. Dengarlah Hud, sembahan-sembahan kami telah mengutukmu sehingga engkau menjadi gila. Ucapanmu ngelantur, kacau. Itu karena kau menghina sembahan-sembahan kami. Kami tidak percaya pada ucapanmu. Datangkanlah azab yang telah engkau ancamkan. Kami tidak takut sedikit pun. Nabi Hud mengadukan kepada Allah atas perlakuan kaumnya. Beliau menyerahkan kepada Allah urusan pembalasan terhadap para pembangkang itu. Kemudian Allah menurunkan musim yang panjang yang membuat sungai-sungai dan sumur-sumur menjadi kering. Tanaman dan binatang ternak banyak yang mati. Kaum Ad dilanda kelaparan dan kehausan yang parah. Keadaan ini berlangsung beberapa tahun. Nabi Hud terus mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah. Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Allah. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dan menambah kekuatanmu. Tetapi kebanyakan dari kaum Ad itu tetap pada kesesatannya. Mereka memohon-mohon pada berhala itu untuk segera mengakhiri kemarau dan menurunkan hujan.
mereka tetap tidak mau menyembah Allah. Akhirnya tibalah ketetapan Allah, yaitu azab yang diancamkan kepada mereka. Muncul awan hitam membentang di langit. Gumpalan awan hitam itu sangat tebal dan luas. Orang-orang kafir melihat awan hitam itu sangat gembira. Mereka berlarian sorak-sorai menyongsong awan itu. Mereka mengira hujan lebat akan turun sebentar lagi. Sesembahan kita telah mengabulkan doa kita. Hujan akan turun. Kesengsaraan kita akan segera hilang. Ternyata dugaan mereka salah besar. Gumpalan awan itu adalah azab dari Allah untuk orang-orang kafir. Terdengar suara gemuruh yang menakutkan. Bertiup angin yang sangat kencang. Angin itu dingin sekali rasanya. Orang-orang yang semula berkumpul menyambut hujan menjadi panik berhamburan mencari perlindungan. Jerit tangis terdengar di mana-mana. Tolong! Oh, dingin sekali. Ampun! Aku tidak tahan. Tolong! Orang-orang itu putus asa dan menyesal. Tetapi sudah terlambat. Angin dingin itu bertiup luar biasa kencangnya. Selama 7 hari 8 malam. Menumbangkan apa saja yang dilaluinya. Pohon-pohon, gedung-gedung megah, rumah-rumah, patung-patung, berhala, semua rusak porak-poranda. Setelah 7 hari 8 malam, topan itu berhenti. Negeri kaum Ad yang megah telah rusak binasa. Mayat-mayat orang kafir bergelimpangan di mana-mana. Tubuh yang tadinya gagah perkasa menjadi seperti batang pohon yang lapuk. Hanya Nabi Hud dan pengikutnya yang diselamatkan oleh Allah dari azab itu. Mereka kemudian hijrah ke Hadramaut, membangun kehidupan baru di sana. Mereka hidup sejahtera dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud wafat di tempat baru itu. Kisah Nabi Hud mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan, kepandaian, kekuatan tubuh yang dibangga-banggakan kaum Ad akhirnya musnah. Kesombongan dan kesesatan